Perkenalkan, saya Agus Ruslan. Saya adalah guru PPKN di SMP Negeri 2 Cilogram. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan materi dan video pembelajaran pada siklus yang pertama. Selamat menyaksikan. Ada pertemuan dulu? Ya. Silakan. Siap. Alangkah baiknya sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Bapak akan mengabsen anak-anak hari ini. Apakah masih ada anak yang tidak masuk? Tidak. Dulu sebentar ya. Bentar. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah hari ini masuk. Belum kita juga masuk tentang proses pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Bapak ingin mengulas kembali anak-anak proses pembelajaran kita pada minggu kemarin ya. Kira-kira di antara kalian yang masih ingat siapa di sini? Proses belajar kita waktu minggu kemarin tentang Pancasila. Pancasila Sebagai dasar negara. Iya, tepuk tangan dong. Pancasila sebagai apa lagi? Sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi Negara. Apa lagi yang lain? Bukan hanya habis saja, yang lain. Pancasila sebagai apa katanya? Yang Bapak sampaikan pada minggu kemarin? Pandangan dan sikap hidup bangsa Indonesia. Ya, begitu ya. Itu proses pembelajaran kemarin yang sudah Bapak sampaikan. Ya. Oke, hari ini kita akan menyampaikan proses pembelajaran yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan tujuan pembelajaran kita itu adalah kalian mampu menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kalian juga di sini mampu menyesuaikan Pancasila sebagai dasar negara pada kehidupan sehari-hari. Ini adalah topik kita, tujuan pembelajaran kita yang harus kalian ketahui ya. Begitu. Nah, anak-anak, untuk kalian lebih dalam mengetahui tentang masalah pembelajaran ini, kalian nanti akan Bapak sajikan tentang video Pancasila ya, tayangan video ini ya. Tolong untuk disimak dan kalian perhatikan baik-baik. Oke, yang mohon maaf sebelumnya. Jadi tujuan pembelajaran ini sekali lagi Bapak menggunakan model problem based learning ya, atau kita sebut sebagai PBL. Itu program based learning yang Bapak sajikan ke kalian. Untuk lebih dalamnya kalian silakan simak ini video yang sudah Bapak buat ya. Apa ya? Oke, silakan ya disimak. Pancasila sebagai dasar negara kokoh, negara juga kokoh. Ketika Pancasila rapuh atau
menghasilkan sebuah perubahan sosial yang memfasilitasi terjadinya pertukaran budaya saat ini. Globalisasi diartikan sebagai proses perjalanan besar perdagangan dan budaya yang diladani oleh kebijakan tingkat dan lupa antara masyarakat dan masyarakat Indonesia. Keberadaan globalisasi tersebut tidak mempengaruhi efektivitas masyarakat Indonesia. Namun sayangnya, generasi muda Indonesia pada saat ini hanya terjerumus pada dunia modernisasi yang timbul akibat globalisasi tersebut. Menurut BPT, modernisasi merupakan transformasi total masyarakat tradisional atau pramodern bertipe masyarakat teknologi dan organisasi sosial yang menyukai kemajuan dunia barat yang ekonominya makmur dan situasi politiknya stabil. Ya, bagaimana? Sudah kalian simak video tadi? Sudah. Ya. Yang lebih harus kalian perhatikan anak-anak, generasi sekarang ini ya akibat pengaruh dari arus luar. Akibat pengaruh dari arus luar kurang mengendalikan diri, sehingga perlu kita waspadai anak-anak. Ya, pengaruh luar itu ternyata bisa memberikan dampak yang positif kepada generasi sekarang, justru memberikan dampak yang negatif, hampir kebanyakan. Ya. Contoh tadi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Apa saja tadi katanya? Masalah narkoba, pergaulan bebas, apa lagi? Kata kotor, apa lagi? Bersikap egois dan menang sendiri. Tidak peduli dengan orang lain. Ya, ini masalah anak-anak PR kita. Bagaimana kita ya menyikapi persoalan yang sebegitu semaraknya di lingkungan kita. Dan anak-anak ya. Kemudian Bapak juga ingin menyampaikan hal yang lain anak-anak, bahwa keberhasilan kalian itu tentunya itu ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Yang kedua adalah faktor sekolah. Yang ketiga adalah faktor lingkungan masyarakat. Di keluarga berbuat baik, selalu patuh kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, apapun itu alasannya. Kemudian di sekolah mematuhi peraturan sekolah, ya. Di lingkungan masyarakat juga sama, santun, sopan santun kita diterapkan sebagai generasi muda, ya. Lalu menghargai orang tua. Ini apa lembar LKPD ya, yang akan Bapak bagikan hari ini. Silakan oleh kalian nanti diisi, ya. Apa yang kalian simak, apa yang Bapak jelaskan tadi, tentunya itu diisi oleh kalian, ya. Nah, tadi Bapak sudah menyimak, sudah menyampaikan materinya, termasuk tayangan videonya. Sekali lagi tujuan pembelajaran kita itu tadi sudah ditayangkan oleh Bapak ya. Oke, sekarang Bapak bagikan nih
lembaga KPR ini. Tolong untuk diisi ya. Buka itu deh, bukunya. Ya. Silakan ya anak-anak ya, itu diisi ya. Ada tadi sudah disimak oleh kalian, tayangannya juga, materinya juga. Iya, betul. Boleh seperti ini nih. Kelompok 1 tadi mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2? Iya, kelompok 3? Iya, kelompok 4. Oke. Ya, silakan ya. Stop. Nih. Gimana? Ada kendala tidak? Ya. Kalau ada kendala silakan ya disampaikan saja. Ya. Kalau ada hal yang nggak ngerti, yang kurang paham, ya karena bukti kita itu berdasarkan tayangan video tadi, ya, tayangan video tadi.
Silakan bila ada yang perlu ditanyakan, tidak usah malu-malu ya, silakan aja. Nanti gimana aja, biar nanti proses belajar kita lancar ya. Ada yang belum selesai? Belum ya? Untuk mempersiapkan diri ya, maju ke depan. Siapa yang mau pertama ke depan? Kelompok? Ya oke, silakan buka dulu. Di sini aja di sini. Ya, silakan. Bukan ya, agak besar. Bagaimana untuk kelompok berapa ini? Kelompok 1. Sok, salam dulu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya berdiri akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Makna dari Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan terlalu gitu, apa? Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Diulang lagi coba. 1. Makna dari Pancasila sebagai Diam. Tolong perhatikan. Stop, coba. Makna dari Pancasila sebagai ideologi adalah sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Masalah yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi melanggar prinsip kesejahteraan dalam Pancasila. Ketimpangan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakstabilan sosial. 3. Solusi pembangunan ekonomi yang inklusif, pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Kelompok lain sudah bisa melihat, menyaksikan apa yang sudah dibacakan oleh kelompok 1? Barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang materinya, silakan. Saya Pak, ingin bertanya di kelompok 3. Silakan. Bagaimana? Kenapa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila merupakan kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa? Iya. Karena itu merupakan media Silakan dikasih ke yang lain. Boleh. Karena itu merupakan media. Yang keras suaranya. Karena itu merupakan media pemersatu bangsa yang di dalamnya terkandung nilai-nilai toleransi, harmonisasi, dan bersifat terbuka mengikuti perkembangan zaman. Tepuk tangan ya. Ya. Oke, berikutnya ada lagi? Ada lagi nggak yang harus ditanyakan? Ada lagi? tidak ada. Tidak ada? Sudah Pak. Cukup? Sudah. Benar? Benar. Iya. Oke, silakan ditutup dulu. Sekian. Baik. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari kelompok lain, kelompok mana yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya? Monggo ke depan. Kelompok lain aja nggak apa-apa. Yang lain, yang di belakang sudah siap belum? Yang belakang sudah siap belum? Oke, yang siap mana yang siap? Ini kelompok berapa ini? 2. Monggo, so, silakan. Ya. Oke, tolong anak-anak ya. Ini dari setiap presentasi, dari setiap yang kalian presentasikan, tolong perhatikan sebentar. Diperhatikan dulu sebentar. Tolong diperhatikan dulu sebentar. Dari apa yang disampaikan oleh temannya di depan ini, perhatikan anak-anak. Pegang sini, poinnya. Ya, tanyakan apa yang berkaitan dengan pokok bahan
kita hari ini, ya. Jadi jangan diam aja. Tolong ya, coba tolong. Ya, tolong diperhatikan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil Sudah mempresentasikan tadi ke depan dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Ya. Kemudian anak-anak di sini juga Bapak ingin menyampaikan kembali. Di sini kira-kira siapa yang mau menambahkan tentang materi yang sudah kita simak hari ini? Kira-kira siapa yang mau menambahkan? Saya Pak dari kelompok 4. Bagaimana? Bagaimana? Saya akan menambahkan dari Kesini. Saya akan menambahkan dari pembahasan materi hari ini Ya. selain dari pokok pembahasan yang dibahas oleh Bapak, yaitu ada 3 fungsi pokok Pancasila. Yang pertama adalah fungsi pokok yang pertama adalah Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Betul. Sebagaimana yang telah dijabarkan mengenai keberadaan Pancasila dalam kehidupan negara, maka dari ini juga akan dijadikan sebagai gagasan dasar kita. Maka dari ini juga dijadikan Gagasan gagasan dasar kita. dasar kita. Luar biasa ya. Oke, kasih berikutnya ada lagi yang mau menambahkan? Tidak ada. Sudah. Mengerti? Memahami? Ya, sesuai dengan problem personil yang Bapak sajikan. Karena materi pembelajaran kita itu mengangkat tadi ya, itu pembelajaran sudah, ya, begitu. Berikutnya, kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan pokok bahasan kita hari ini? Ada Pak. Gimana? Kesimpulan dari materi tadi. Kesimpulan pokok bahasan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Terima kasih. Begitu ya anak-anak. Kesimpulan dari pokok bahasan yang Bapak sampaikan, yang kalian sampaikan tadi, ya. Mudah-mudahan kedepannya proses pembelajaran kita itu akan lebih optimal lagi. Tapi yang harus kalian pelajari, tolong perhatikan sebentar. Tolong diperhatikan sebentar, anak-anak. Sebelumnya kalian masuk ke sekolah, ada beberapa hal yang harus Bapak sampaikan. Yang pertama adalah tentang persiapan di rumah, anak-anak. Persiapan di rumah itu ketika kalian dari bangun tidur, ya, siapkan buku-bukunya, siapkan juga ballpointnya, siapkan juga tas pakaiannya, ya. Kemudian di situ jangan sampai terjadi ketika mau pagi-pagi bingung mana pulpen, mana buku, mana pakaian, karena kurang persiapan. Itu yang pertama yang harus kalian siapkan. Kemudian kesiapan yang lain, pandai membagi waktu, ya, pandai membagi waktu. Apalagi kan sekarang kondisi alam kita ya, naik turun, medannya lumayan. Ya, medannya, perjalanan kita tuh lumayan. Udah naik, udah turun, udah belok, udah jalanan becek, udah hal-hal lain yang tidak terduga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan selamat ya. Amin. Oke, butuh sebuah persiapan ya. Oke, tentunya hari ini tentang materi yang akan Bapak ajarkan pada minggu yang akan datang ya. Pertama kalian adalah coba dibuka
buka dulu bab 2 nanti. Bab 2-nya dibaca ya. Kemudian hal yang lain itu bisa disimpulkan, dicatat ya. Kemudian ditanyakan nanti. Mohon untuk dipersiapkan, mohon untuk betul-betul ya. Kita gunakan, kita manfaatkan proses pembelajaran kita supaya hasilnya lebih maksimal. Oke, sekali lagi. PPKN NKRI. Oke, ya. Jadi waktunya ya. Bapak akhiri anak-anak. Silakan di sini yang mau memimpin doa sebelum kita mengakhiri. Siap. Sudah belajar membaca hamdalah.